Struktur pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar bagi auditor dalam menilai apakah laporan keuangan dapat dipercaya atau tidak. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai tujuan, aset terlindungi, dan laporan keuangan disajikan secara wajar. Sistem ini tidak hanya berupa aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup kebiasaan kerja, pengawasan, serta budaya organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Bagi auditor, memahami pengendalian internal bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi langkah awal yang sangat menentukan dalam proses audit. Dari pemahaman ini, auditor dapat menilai seberapa besar risiko kesalahan, seberapa banyak pengujian yang harus dilakukan, serta bagian mana yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pemeriksaan. Dengan kata lain, kualitas pengendalian internal akan sangat memengaruhi strategi dan efisiensi audit yang dilakukan. Lalu yang pertama ada kepentingan klien. Dalam sisi manajemen, pengendalian internal dibuat untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya secara efektif. Sistem ini menjadi alat pengendali agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai rencana. Yang pertama, pengendalian internal berfungsi untuk menyediakan data yang andal. Perusahaan membutuhkan informasi yang akurat, mengambil keputusan penting, seperti menentukan harga produk, mengendalikan biaya, atau menyusun strategi bisnis. Lalu yang kedua, pengendalian internal bertujuan untuk mengamankan harta dan catatan perusahaan. Aset perusahaan tidak hanya berupa uang dan barang, tetapi juga mencakup dokumen dan data. Tanpa sistem pengendalian yang baik, aset tersebut rentan terhadap pencurian, kecurangan, maupun kesalahan penggunaan. Lalu yang ketiga, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasi. Dengan adanya prosedur yang jelas, setiap pekerjaan memiliki alur yang teratur sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi pekerjaan atau pemborosan sumber daya. Dan yang keempat, pengendalian internal mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, artinya seluruh karyawan diharapkan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, pengendalian internal juga penting untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan. Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku dan mematuhi berbagai regulasi. Selain itu, dalam praktiknya, manajemen mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Artinya, pengendalian internal harus dirancang seefektif mungkin tanpa menimbulkan biaya yang terlalu besar. Lalu, ada kepentingan auditor. Bagi auditor, pengendalian internal memiliki peran yang sangat strategis dalam proses audit. Auditor tidak langsung memeriksa seluruh transaksi secara rinci, tetapi terlebih dahulu memahami sistem yang digunakan oleh perusahaan. Pemahaman ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan evaluasi terhadap prosedur yang ada. Tujuan utama auditor untuk menilai apakah sistem pengendalian internal dapat dipercaya, menentukan tingkat risiko kesalahan dalam laporan keuangan, dan menetapkan luas serta jenis prosedur audit yang akan dilakukan. Jika sistem pengendalian internal suatu perusahaan dinilai baik dan efektif, maka auditor dapat mengurangi jumlah pengujian secara detail karena sebagian sudah ditopang oleh sistem tersebut. Namun, jika sistemnya lemah, auditor harus melakukan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam untuk memastikan tidak ada kesalahan material. Selain itu, auditor berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, keandalan data akuntansi. Auditor ingin memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar, lengkap, dan sesuai standar akuntansi sehingga laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna. Dan yang kedua, pengamanan aset. Auditor juga menilai apakah perusahaan memiliki pengendalian yang cukup untuk melindungi aset dari kehilangan atau penyalahgunaan. Hal ini penting karena kelemahan dalam pengamanan aset sering menjadi indikasi adanya potensi kecurangan. Sistem akuntansi tipikal. Sistem akuntansi dalam konteks SPI merupakan rangkaian prosedur, formulir, catatan, dan alat untuk memastikan akurasi data keuangan, melindungi aset, serta mendorong kepatuhan kebijakan manajemen. Struktur sistem akuntansi. Yang pertama, input merupakan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, nota, slip gaji, dan laporan bank. 2. Proses, yaitu pengolahan data mentah menggunakan prinsip akuntansi seperti double entry system. 3. Output, yaitu hasil akhir berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Komponen dalam SPI, yang pertama,
Sistem otorisasi, yaitu persetujuan transaksi oleh pejabat berwenang untuk mencegah transaksi tidak sah. Kedua, pemisahan tugas yang memisahkan fungsi penyimpanan, pencatatan, dan otorisasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Tiga, dokumen dan catatan yang memadai, yaitu penggunaan formulir bernomor urut tercetak, menghindari transaksi ganda. Yang keempat, sistem komputerisasi, yang merupakan penggunaan software akuntansi dengan validasi data dan kata sandi. 5. Pengecekan independen, yang melibatkan audit internal berkala untuk meninjau kecocokan catatan dengan aset fisik. Elemen struktur pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian, terdiri dari kebijakan, prosedur, dan tindakan yang merefleksikan sikap mental manajemen puncak serta seluruh komponen organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal yang harus didukung dengan bukti dokumenter, yaitu yang pertama, integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasional. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, kebijakan dan praktik bidang SDM. Yang kedua, asesmen risiko adalah kesadaran dan kepedulian manajemen terhadap risiko kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi dalam setiap proses bisnis yang dijalaninya. Asesmen risiko diwajibkan oleh manajemen dalam bentuk SPI. Ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu tindakan konkret untuk mengendalikan risiko kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi. Bentuk dari aktivitas pengendalian adalah yang pertama, pemisahan fungsi. Prinsip pemisahan fungsi yaitu pemisahan fungsi penyimpanan aset dari fungsi pembukuan. Yang kedua, pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi penyimpanan aset. Yang ketiga, pemisahan fungsi TI dari fungsi penggunaan TI. 2. Otorisasi transaksi dan aktivitas bisnis. Otorisasi mencakup otorisasi umum, yaitu otorisasi untuk kegiatan rutin. Yang kedua, otorisasi khusus, yaitu otorisasi untuk kegiatan atau transaksi non-rutin yang berpengaruh signifikan terhadap organisasi. 3. Dokumen transaksi dan pembukuan. Prinsip dokumen transaksi mencakup yang pertama, bernomor urut tercetak. Yang kedua, dibuat bersamaan dengan terjadinya transaksi. Yang ketiga, dirancang multifungsi. Yang keempat, mudah dibuat. Pengecekan independen atas kinerja operasional adalah prosedur atau sistem yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan sedini mungkin, misalnya pencocokan user ID dengan password dan yang lainnya. Keempat, informasi dan komunikasi adalah sistem untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi baik untuk internal entitas maupun untuk hubungan dengan lingkungan eksternal entitas. Yang kelima, pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian secara berkesinambungan. Aspek yang diperhatikan yaitu pemantauan rutin, evaluasi berkala, dan tindak lanjut yaitu koreksi berdasarkan hasil evaluasi. Dokumentasi struktur pengendalian intern. Dokumen struktur pengendalian intern adalah proses pencatatan dan penggambaran sistem pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan agar dapat dipahami, dianalisis, dan dievaluasi oleh auditor maupun manajemen. Dokumentasi menjadi penting karena A. Membantu auditor memahami sistem perusahaan, B. Menjadi dasar evaluasi risiko, C. Mempermudah pengujian audit, dan D. Menjadi bukti pelaksanaan pengendalian. Tujuan dokumentasi pengendalian intern. Yang pertama itu adalah memahami alur dan sistem perusahaan. Dokumentasi membantu auditor, membantu manajemen memahami bagaimana suatu transaksi diproses sejak awal hingga akhir. Melalui dokumentasi dapat diketahui 1. Bagian yang terlibat dalam transaksi, 2. Dokumen yang digunakan, 3. Prosedur yang dijalankan, 4. Alur perpindahan informasi. Yang kedua, menilai efektivitas pengendalian intern. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui apakah pengendalian yang diterapkan perusahaan sudah berjalan dengan baik atau belum. Auditor akan mengevaluasi yang pertama, apakah terdapat pemisahan tugas. Yang kedua, apakah transaksi telah diotorisasi. Yang ketiga, apakah ada pengawasan yang memadai. Keempat, apakah prosedur dijalankan secara konsisten. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah sistem mampu mencegah kesalahan, mengurangi risiko fraud, menjamin keandalan laporan keuangan, mengidentifikasi kelemahan dari risiko. Dokumentasi membantu auditor menemukan titik lemah dalam sistem perusahaan. Contoh kelemahan. Yang pertama, satu orang merangkap penerimaan
dan pencatatan kas. Yang kedua, tidak ada otorisasi transaksi. Yang ketiga, dokumen mudah dimanipulasi. Dengan dokumentasi yang jelas, auditor dapat menentukan area berisiko tinggi, memberikan rekomendasi perbaikan, mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Risiko yang dapat diidentifikasi yaitu risiko kecurangan, risiko kehilangan aset, dan risiko salah saji laporan keuangan. Sebagai bukti audit, dokumentasi menjadi bukti bahwa auditor telah memahami sistem perusahaan, melakukan evaluasi pengendalian intern, dan menjalankan prosedur audit sesuai standar. Dokumentasi ini biasanya disimpan dalam kertas kerja audit atau working paper dan arsip audit perusahaan, mempermudah komunikasi antar auditor dan manajemen. Dokumentasi membantu penyampaian informasi antar pihak yang berkepentingan. Contohnya, auditor senior kepada auditor junior, auditor kepada manajemen, auditor internal kepada auditor eksternal. Dengan dokumentasi yang sistematis, informasi yang disajikan akan lebih mudah dipahami, mengurangi miskomunikasi, dan dapat mempercepat proses evaluasi. Menjadi dasar perbaikan sistem. Hasil dokumentasi dapat digunakan perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian intern. Contohnya, jika ditemukan tidak ada pemisahan tugas, pengawasan kas lemah, dan dokumen tidak bernomor urut, maka manajemen dapat membuat prosedur baru. Yang kedua, menambah pengawasan. Dan yang ketiga, memperbaiki sistem administrasi. Dampak dari tujuan ini akan menjadikan operasional lebih efektif, risiko kecurangan berkurang, dan pengendalian intern menjadi lebih kuat. Bentuk dokumentasi struktur pengendalian intern. Ada 3 macam bentuk dokumentasi struktur pengendalian intern. Yang pertama adalah naratif atau narrative record. Naratif adalah penjelasan tertulis mengenai prosedur dan aktivitas pengendalian dalam perusahaan. Ciri-cirinya berbentuk paragraf. Yang kedua, menjelaskan alur dokumen dan transaksi. Yang ketiga, mudah dibuat untuk sistem sederhana. Dan kelebihan dari bentuk dokumentasi ini adalah mudah dipahami dan fleksibel. Dan bentuk yang kedua adalah flowchart atau bagan alir. Flowchart merupakan gambaran visual mengenai aliran dokumen, data, dan aktivitas dalam sistem perusahaan. Fungsi dari flowchart adalah mempermudah pemahaman sistem. Yang kedua, menunjukkan hubungan antar bagian. Yang ketiga, mengidentifikasi titik kelemahan pengendalian. Dan kelebihan dari flowchart ini adalah lebih mudah dianalisis. Dan yang kedua, visual dan sistematis. Dan bentuk yang ketiga adalah Internal Control Questionnaire atau ICQ. ICQ adalah daftar pertanyaan yang digunakan auditor untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern. ICQ bertujuan mengidentifikasi kelemahan sistem dan menilai kepatuhan prosedur. Contoh pertanyaan yang diajukan auditor. Pertama, apakah fungsi penerimaan kas dipisahkan dari pencatatan kas? Kedua, apakah transaksi memerlukan otorisasi? Dan untuk kelebihan dari ICQ itu sendiri, yang pertama itu sistematis dan mudah dibandingkan.